Saudara-saudara, apa kabar? Kita masuk pada bahasan kitab Imamat. Sesudah kitab Kejadian, kitab Keluaran, sekarang kita masuk kitab Imamat. Nah, siapa yang rajin membaca kitab Imamat? Tentu jarang ya, karena ini sudah tentang masa lalu yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kurbannya, dirinya sebagai kurban untuk penebus kita manusia yang berdosa. Dan di sini adalah lambang-lambang yang diberikan oleh Tuhan untuk dilakukan manusia sebagai lambang penebusan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah untuk menebus manusia dari iblis, maut atau kematian dan dosa. Maka ketika kita membaca kitab ini, jelas banyak disampaikan tentang bermacam-macam jenis korban. Itu semuanya oleh umat Tuhan di Kristiani tidak lagi dilakukan karena sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Seperti halnya ketika Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Itu adalah lambang Yesus Kristus yang dikorbankan oleh Allah Bapa untuk menebus kita. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah korbannya Yesus Kristus yang disalibkan mati di atas kayu salib, lantas pada hari yang ketiga bangkit. Sebagai bukti Yesus adalah Tuhan. Nah, korban-korban membutuhkan kematian, namanya saja dikorbankan, disembelih sampai mati, tercurah darahnya. Dan di kitab Imamat ini, korban itu dapat berupa ternak, lembu, domba, kambing, burung merpati, burung tekukur. Nah, ternyata kalau kita baca di kitab Imamat ini, kurbannya macam-macam dan bukan hanya ternak, tetapi juga ada tumbuh-tumbuhan seperti yang dilakukan oleh Kain pada saat memberikan persembahan pada Allah. Sementara Habil adiknya mempersembahkan hasil ternaknya, domba dan kambing. Kain mempersembahkan hasil pertaniannya. Dan ternyata yang diterima adalah Habel. Apa alasannya? Berbagai macam versi muncul. Namun kalau kita baca di kitab Imamat ini, ternyata ada yang disebut sebagai korban dari tumbuhan hasil pertanian. Disebut sebagai korban sajian. Nah, ini mari kita baca seberapa banyak korban yang kita kenal di sini. Nah, ini ada di kitab Imamat pasal 1 sampai pasal 7. Nah, saudara-saudara, di sini disebut 2 kali. Kelihatannya masing-masing disebut 2 kali. Misalnya korban bakaran di Imamat 1 dan di Imamat 6. Ini korban bakaran. Lantas korban sajian di Imamat 2 dan di Imamat 6. Lantas korban keselamatan di Imamat 3 dan di kitab Imamat 7. Lantas korban penghapus dosa di Imamat pasal 4 dan di Imamat pasal 7. Lantas ada korban penebus salah. Itu disebut di Imamat 5 dan di Imamat 7. Lantas ada korban, ya cukup itu. Jadi saya ulangi, korban-korban itu masing-masing disebut 2 kali. Yaitu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penebus dosa, korban penebus salah. Nah, ya, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Apa perbedaan antara masing-masing di yang awal dan yang disebutkan di akhir? Nah, kita akan membandingkan antara korban bakaran di Imamat 1 dengan di Imamat 6. Mari kita baca. Di Imamat 1, korban bakaran, Tuhan memanggil Musa dan berfirman dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, bila seseorang di antaramu tidak mempersembahkan persembahan pada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing, domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu, dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motong menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air. Dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran. Sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kalau ini tadi tentang lembu. Nah, selanjutnya ayat 10 itu dari kambing domba. Sama dari jantan yang tidak bercela. Nah, lantas letaknya menyembelih, lantas memotong-motong bagiannya, lantas lemaknya, dan seterusnya. Sampai dibasuh dengan air, isi perut dan betisnya, dan seterusnya. Dan itu dikatakan terakhir, itulah korban bakaran. Suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Lantas yang terakhir, jika persembahan itu dari burung, bisa dari burung tekukur atau anak burung merpati. Dengan cara khusus yang disampaikan di sini. Dan akhirnya dikatakan, itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Lantas bagaimana dengan yang terdapat di dalam kitab
Imamat pasal 6. Kalau tadi perintah Tuhan pada Musa untuk dilakukan oleh bangsa Israel tentang kurban bakaran, sekarang di pasal 6 menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang kurban bakaran. Kurban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah harus dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah kurban bakaran habis dimakan api. Dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang takhir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Nah, ternyata dari dua pasal yang berbeda tentang kurban bakaran ini, ternyata merupakan sebuah sequel yang merupakan suatu firman yang bersambung dan ada hubungannya. Ketika yang di pasal 1 itu tentang syarat-syarat kurban dan tata cara untuk menyembelih sampai membakar korban itu di atas mezbah sebagai korban bakaran dan sebagai korban api-apian yang menyenangkan bagi Tuhan. Nah, yang di Imamat 6 itu tentang perlakuan yang harus dilakukan oleh imam yang melakukan korban itu. Nah, di sini dikatakan korban itu harus tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalaman sampai pagi dan harus terus menyala apinya. Dan tidak hanya itu, imam harus mengenakan pakaian lenan, yaitu pakaian imam di dalam melaksanakan korban. Lantas, bila itu sudah terbakar, habis, ia mengangkat abu yang di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api dan harus membuangnya di samping mezbah. Kemudian menanggalkan pakaiannya, mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu keluar perkemahan tempat yang suci. Dan api itu terus menyala, jangan dibiarkan padam. Dan tiap pagi, imam itu menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Dan dijaga terus api tetap menyala di atas mezbah, tidak boleh padam. Saudara sudah jelas, ini bukan ayat yang berbeda dalam hal pertentangan, tetapi yang terakhir menjelaskan kelanjutan dari apa yang dilakukan terhadap korban yang mempunyai syarat-syarat dan tata cara. Nah, saudara-saudara, pertanyaan kita jelas, korban ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita dengan pengorbanan dirinya di atas kayu salib, padahal Yesus adalah Tuhan. Nah, pembahasan kita tetap tentang interdenominasi yang berbasis pada Alkitab. Pertanyaannya, masih adakah aliran atau denominasi gereja yang sekarang masih melakukan korban itu? Ternyata tidak ada. Kalau di kekristenan, di Kristiani, semuanya sudah digenapi dengan salib Yesus Kristus. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Tuhan, difirmankan di kitab Injil. Yesus kegenapan dari semua hal itu, korban itu. Nah, pertanyaannya kemudian, makna apa yang dapat kita ambil dengan syarat korban, tata cara korban, dan tata cara atau syarat untuk para imam yang memimpin pengorbanan, korban bakaran itu. Besok kita bahas tentang korban-korban yang lain. Nah, ternyata saudara-saudara, di dalam pengorbanan itu cara memotong harus sempurna. Ada syarat dan tata caranya. Tidak boleh meleset atau salah. Sehingga yang ditunjuk untuk melakukan upacara korban ini hanya dari suku Lewi. Artinya dikhususkan. Secara logika, dikhususkan itu tujuannya untuk khusus, untuk spesial, profesional. Tidak bercabang pikiran. Kalau bercabang bisa menimbulkan tidak fokus, tidak konsentrasi. Jadi penyucian terhadap pelaku dari korban ini yang disebut sebagai imam itu mempunyai tujuan khusus. Kalau secara profesional logis, secara iman tentu ini adalah orang-orang khusus yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan jabatan ini. Dan kesempurnaan itu menyimpulkan, memberi makna, menjadi simbol atas makna bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Allah Yesus Kristus itu begitu sempurna. Tidak ada yang keliru jalan, tidak ada yang meleset, tetapi tepat sasaran dan fokus dengan kesempurnaan di dalam motivasi, di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Itu betul-betul korban yang berlandaskan motivasi kasih. Sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar Allah mengasihi isi dunia ini. Jadi awalnya adalah karena itulah kata yang merupakan awal dari sesuatu. Alasan utama untuk melakukan program keselamatan yang berwujud korban anaknya sendiri, mengorbankan anaknya sendiri, Yesus. Nah, di sini di dalam kitab Imamat, pemotongan harus sempurna. Jadi pengorbanan Allah pada Yesus Kristus itu merupakan sebuah rencana keselamatan yang sempurna, yang sudah direncanakan Allah jauh sebelumnya. Kalau dihitung dari umur Alkitab, umur kisah-kisah di Alkitab dinyatakan di awal, yaitu apa? Sesudah Adam dan Hawa, manusia yang pertama, itu ada berdosa atas Allah memberikan rencananya. Namun ada tafsir gereja yang mengatakan bahwa sebelum itu sudah ada perencanaan Allah. Mengapa demikian? Logis, karena Allah itu Maha Tahu, yang semuanya sudah direncanakan dan dikendalikan olehnya. Nah, tentang syarat-syarat yang dilakukan oleh
Imam Harun dan anak-anaknya dari suku Lewi dan penerusnya imam-imam sampai sekarang masih melakukan itu. Harus dengan pakaian yang khusus, harus sesudah memakai pakaian itu abunya harus dibuang di sebelah misbah, atas dibawa ke tempat lain, harus pakai pakaian yang lain lagi, harus dicuci bersih. Nah, sampai takhir. Nah, sesudah itu korban terus dinyalakan misbahnya, apinya terus dinyalakan sampai pagi harus menyala dan seterusnya. Tidak boleh padam. Artinya apa? Pengorbanan Yesus Kristus itu dapat kita maknai dari sini. Harus dilakukan dengan kesempurnaan. Perlakuan oleh setiap orang yang mendapatkan kasih pengorbanan Yesus itu. Dalam arti apa? Sesudah Tuhan Yesus dikorbankan oleh Allah, tentu sebagai orang yang percaya harus terus menjaganya supaya pengorbanan itu tidak sia-sia. Dalam arti kita yang sudah diselamatkan dalam pengorbanan itu harus dapat mewujudkannya dalam bentuk kasih, baik kepada Allah maupun pada sesama manusia. Karena kita mengasihinya, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, bukan berbuat kasih untuk masuk surga, tetapi karena sudah diselamatkan dengan pengorbanan Yesus itu. Harus terus menyala sampai pagi. Sampai pagi itu artinya sampai terang kembali. Artinya apa? Harus menyala terus sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu dari sisi imam. Kalau kita pandang imam itu adalah manusia yang menerima, karena imam di sini juga mewakili umat Tuhan yang kemudian menerima makna pengorbanan itu, di mana mereka membawa korban lembunya, kambing, domba, burung tekukur atau merpati, diserahkan lantas dilakukan upacara korban itu, korban bakaran. Jadi imam yang mewakili umat untuk mengorbankan ternaknya. Nah, dengan demikian imam juga mewakili umat. Sementara kalau imam disebut sebagai mewakili Allah di dalam pengorbanan itu, Allah di dalam mengorbankan putranya yang tunggal, itu juga dengan penuh kesempurnaan kasih-Nya. Dengan demikian semuanya dijaga dari awal sampai akhir, terus menyala. Dan pengorbanan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita juga harus terus menyala, kita wujudkan dalam wujud kasih. Bentuk pengorbanan itu tidak sia-sia, dan kita mengucap syukur karena sudah diselamatkan oleh Allah dalam menerima Tuhan Yesus, korban Allah yang sangat kasih itu. Dengan terus mengucap syukur kita sudah diselamatkan.